Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian sirah, kaji kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kita sampai di pembahasan berkaitan tentang perjanjian Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi. Telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasannya orang-orang Yahudi mereka suka membuat onar, bahkan menyulut api permusuhan antara Aus dan Khazraj. Dan nampaknya Rasulullah SAW betul-betul mengetahui kondisi persengketaan, permusuhan, perselisihan, peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Sehingga Rasulullah SAW pun membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Syekh rahimahullah mengatakan, setelah menancapkan pilar-pilar masyarakat baru yang islami dengan cara membangun kesatuan akidah, politik, dan peraturan di antara kaum muslimin, beliau SAW mulai mengatur hubungannya dengan non-muslim. Tujuan beliau di balik itu adalah memberikan rasa aman, damai, kebahagiaan, dan kebaikan bagi seluruh umat Islam, umat manusia, disertai dengan pengaturan kawasan tersebut dalam satu kesepakatan. Untuk itu beliau menyusun peraturan-peraturan berkaitan tentang toleransi dan saling pengertian yang belum pernah dikenal oleh dunia yang dipenuhi oleh fanatisme, ambisi-ambisi pribadi dan etnis. Antum nanti bisa melihat ini, bahwasanya Rasulullah SAW masih mentolerir perbuatan orang-orang Yahudi yang agamanya berbeda dengan agama Islam. Tapi ini di awal mula. Itu pun Rasulullah SAW tidak membantu keagamaan mereka. Sehingga zaman sekarang kalau kita ngaku muslim mengikuti petunjuk Nabi, gak boleh kita membantu agama orang-orang Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Tetangga non-muslim paling dekat yang tinggal di Madinah adalah kaum Yahudi, sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya. Ya. Yahudi ini dekat banget dengan kota Madinah. Satu Yahudi, satu dataran dengan Madinah. Dua suku Yahudi yang lainnya berada di pinggiran kota Madinah. Yang dekat adalah Yahudi Bani Qainuqa. Mereka ini sekalipun menyimpan permusuhan terhadap kaum muslimin, akan tetapi mereka belum menampakkan perlawanan atau perseteruan apapun. Ketika datang, kita sudah disebutkan oleh Syekh penulis sudah menyebutkan pada lembaran-lembaran sebelumnya, bagaimana ketika Nabi SAW tiba, orang-orang Yahudi jengkel. Mereka nggak berani melakukan perlawanan. Karenanya Rasulullah SAW menandatangani perjanjian bersama orang-orang Yahudi. Di dalamnya beliau memberikan mereka keluasan untuk menyumbangkan nasihat atau berbuat kebaikan, membiarkan mereka meraih kemerdekaan penuh di dalam menjalankan urusan agama dan harta mereka.
Jadi Rasulullah membiarkan, silakan kalau mau beribadah kepada Allah dengan seperti yang mereka yakini, orang-orang Yahudi yakini. Harta mereka juga dibiarkan sama Nabi. Beliau belum mengarah kepada kebijaksanaan mengekstradisi dan melakukan penyitaan dan perseteruan. Ya, nanti ketika mereka betul-betul melanggar perjanjian, barulah Rasulullah mengambil harta mereka dan mereka pun diperangi. Berikut poin-poin penting yang dihasilkan oleh perjanjian tersebut. 1. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Auf, sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu kesatuan bersama kaum mukminin. Orang-orang Yahudi boleh menjalankan agama mereka dan kaum muslimin juga menjalankan agama mereka. Ini berlaku untuk semua sekutu mereka dan diri mereka sendiri. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi selain Bani Auf. Kedua, sesungguhnya orang-orang Yahudi mengurusi nafkah mereka. Mengurusi nafkah mereka sendiri. Demikian kaum mukminin juga mengurusi nafkah mereka sendiri. Jadi nggak ikut campur antara agama dan harta. Ketiga, sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian untuk melawan orang yang memerangi penandatanganan lembaran perjanjian ini. 4. Sesungguhnya di antara mereka Yahudi terikat perjanjian untuk menasehati dan berbuat baik, bukan melakukan perbuatan dosa. Jadi saling menasehati begitu. Karena Rasulullah tahu orang Yahudi itu mereka mempunyai kitab suci Taurat, walaupun sudah dirubah-rubah. Kelima, sesungguhnya seorang tidak dianggap berdosa lantaran perbuatan sekutunya. 6. Sesungguhnya mereka berjanji menolong orang yang dizalimi. 7. Sesungguhnya orang-orang Yahudi bersepakat dengan kaum mukminin selama mereka diperangi. Pokoknya kalau kaum muslimin diperangi, orang Yahudi harus bantu. 8. Sesungguhnya daerah sekitar kota Yathrib menjadi tanah haram karena adanya lembaran perjanjian ini. Jadi nggak boleh ada kezaliman atau pembunuhan. 9. Sesungguhnya kejadian dan pertengkaran yang timbul antara sesama penandatanganan lembaran perjanjian ini yang dikhawatirkan berdampak negatif, maka urusannya dikembalikan kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Ya, karena orang Yahudi juga beriman kepada Allah. Mereka juga mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, tetapi bukan Nabi akhir zaman, atau alias mereka mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi khusus orang Arab gitu. Sepuluh. Sesungguhnya orang-orang Quraisy tidak boleh diberi perlindungan. Demikian juga orang-orang yang menolong mereka. Pokoknya orang Yahudi nggak boleh membantu orang Quraisy. Dan siapapun yang ketahuan membantu orang Quraisy, maka akan diperangi orang Yahudi. Sebagaimana Yahudi Bani Quraidah. 11. Sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian saling membantu untuk melawan pihak yang menyerang Yathrib. Masing-masing bertanggung jawab terhadap serangan ke arah mereka. Harus berbantu. Kalau Madinah diserang ya harus dibantu gitu. Kan Yahudi mereka juga tinggal di Madinah gitu kan. 12. Sesungguhnya orang yang zalim atau berdosa tidak terhalang oleh perjanjian ini. Dengan disepakatinya perjanjian ini, maka Madinah dan seluruh kawasan pinggirannya telah menjadi negara persepakatan. Ibu kotanya Madinah dan kepala negaranya
bila ungkapan ini dapat dibenarkan adalah Rasulullah SAW. Jadi presidennya Nabi, kepala ibu kotanya kota Madinah. Sedangkan pemutus kata dan pemilik kekuasaan dominan di dalamnya adalah kaum muslimin. Dengan demikian, Madinah telah menjadi ibu kota yang sebenarnya bagi Islam. Dan guna perluasan kawasan aman dan damai, maka Nabi SAW melakukan perjanjian dengan kabilah-kabilah lainnya di masa berikutnya. Seperti perjanjian ini sesuai dengan kondisinya. Mengenai hal ini akan disinggung sedikit darinya nanti. Ini gak cuma Yahudi saja, nanti beberapa kabilah juga dimintai perjanjian oleh Nabi SAW. Kemudian berkaitan tentang pembahasan yang berikutnya, Al-Kifahud Dami, perlawanan berdarah. Provokasi kaum Quraisy terhadap kaum muslimin setelah hijrah dan kontak mereka dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul dia masuk Islam nanti setelah perang Badar. Sedangkan perang Badar itu tahun kedua. Perang Badar itu tahun kedua. Otomatis Abdullah bin Ubay bin Salul ketika tahun pertama dia belum masuk Islam dan dia pun juga masih melaksanakan ibadah umrah haji ala-ala orang kafir jahiliyah begitu. Sebagaimana telah kita singgung sebelumnya mengenai beragam siksaan dan deraan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah dan apa yang telah mereka lakukan pada kaum muslimin saat akan berhijrah. Hal yang membuat sudah semestinya harta mereka dirampas dan mereka diperangi. Sekalipun demikian, mereka masih tetap belum sadar dan dari kezaliman tersebut dan menghentikan permusuhan. Bahkan kejengkelan mereka malah semakin menjadi-jadi manakala kaum muslimin lolos dari mereka. Ditambah lagi bahwa telah mendapatkan perlindungan dan tempat tinggal di Madinah. Oleh karena itu, mereka mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang suatu ketika ia masih dalam kesyirikan. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul yang masuk Islamnya nanti setelah perang Badar. Dalam perang Badar itu tahun kedua Hijriah, sedangkan ini baru-baru. Hal ini mengingat status sebagai kepala kaum Ansar sebelum terjadinya hijrah. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa orang-orang Ansar telah menjadi pengikutnya dan hampir saja mengangkatnya sebagai raja andai saja Rasulullah SAW tidak berhijrah dan mereka beriman kepadanya. Mereka mengirim surat kepadanya, kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan kepada para rekannya yang masih dalam kesyirikan dengan mengutarakan untaian kata yang tegas kepada mereka. Sesungguhnya kalian telah memberikan perlindungan kepada teman kami, maksudnya Muhammad. Dan sesungguhnya kami bersumpah atas nama Allah, hendaklah kalian memeranginya atau mengusirnya. Jika tidak,
maka kami secara keseluruhan akan menyerang kalian hingga kami berhasil membunuh pasukan kalian dan menghalalkan wanita-wanita kalian. Itu surat yang mereka kirim kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu surat tersebut sampai ke tangan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia langsung melaksanakan titah para koleganya sesama kaum musyrikin penduduk Mekah tersebut. Dia memang menyimpan kedengkian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi itu tiba-tiba langsung diangkat jadi raja gitu kan, karena memandangnya telah merampas kerajaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdurrahman bin Ka'ab berkata, tatkala surat tersebut sampai ke tangan Abdullah bin Ubay bin Salul dan para penyembah berhala yang menjadi pendukungnya, karena kan Abdullah bin Ubay bin Salul jadi raja, pendukungnya akan jadi menteri, begitu ceritanya. Mereka bersekongkol untuk memerangi Rasulullah SAW. Manakala berita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW, beliau langsung menemuinya seraya berkata, sungguh ancaman Quraisy. Manakala berita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW, beliau SAW langsung menemuinya dan seraya berkata, sungguh ancaman Quraisy terhadap kalian sangatlah menakutkan, namun tidaklah tipu daya yang direncanakan kepada kalian lebih besar daripada tipu daya yang ingin kalian timpakan terhadap diri kalian sendiri, di mana kalian ingin memerangi anak-anak dan saudara-saudara kalian sendiri. Tatkala mereka mendengar hal itu dari Nabi SAW, mereka pun berbubar. Abdullah bin Ubay bin Salul mengurungkan niatnya untuk berperang ketika itu. Jadi Rasulullah sudah tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya kepingin menyerang Nabi begitu. Waktu itu belum masuk Islam ya. Manakala dia melihat semangat yang patah atau kesadaran yang timbul pada para pendukungnya, akan tetapi nampaknya dia tetap terlibat dalam persekongkolan bersama orang-orang Quraisy. Tidak satu kesempatan pun yang dia peroleh, melainkan dia selalu memanfaatkannya untuk menimpakan bencana di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Dia mengajak orang-orang Yahudi bergabung dengannya guna mendukungnya melakukan hal tersebut. Akan tetapi disitulah terlihat tindakan bijak yang ditampilkan oleh Nabi SAW yang selalu dapat memadamkan api kejahatan mereka dari waktu ke waktu. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul minta bantuan sama Yahudi, tapi Rasulullah mengetahui dan mencegahnya. Kemudian mengumumkan tekad menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram. Suatu hari Sa'ad bin Mu'adz, dia udah masuk Islam. Kisahnya sudah disebutkan sama penulis. Dari suku Aus, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'adz bertolak menuju kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Tapi Sa'ad bin Mu'adz sudah masuk Islam. Lalu dia mampir ke kediaman Umayyah bin Khalaf di Mekah. Dia berkata kepada Umayyah, beri aku waktu menyendiri agar dapat bertawaf di Baitullah. Lalu dia keluar bersama dengan Umayyah bin Khalaf pada tengah hari. Lantas Abu Jahal bertemu dengan keduanya dan berkata, wahai Abu Sofwan, kunyah dari Umayyah bin Khalaf, siapa orang yang bersamamu ini? Ini adalah Sa'ad bin Mu'adz dari Madinah, kata Umayyah bin Khalaf. Lalu dia berkata kepada Sa'ad, Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, apakah aku akan berdiam diri melihatmu menjalankan tawaf dengan aman di Mekah, padahal kalian telah melindungi para penganut agama baru, yakni kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW. Kalian mengklaim akan membela dan mendukung mereka. Demi Allah, andai kata engkau tidak sedang bersama Abu Sofwan, Umayyah bin Khalaf, niscaya engkau tidak akan kembali ke pangkuan keluargamu dengan selamat. Sa'ad balas berkata kepadanya dengan suara keras, demi Allah, jika engkau berani melarangku melakukan hal ini, niscaya aku akan melarangmu dengan hal yang lebih keras lagi, yaitu mencegahmu melintasi jalur penduduk Madinah. Masya Allah. Karena Sa'ad bin Mu'adz ini, beliau ini ibarat kata petingginya orang Aus. Ya, antum bisa tahu sendiri kisah sebelumnya.
Ketika Sa'ad bin Mu'adz dia masuk Islam, semuanya ngikutin dia kecuali satu orang Usairim, tapi Usairim pun juga nanti masuk Islam. Dan Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia ketika selesai perang Bani Quraidah, dan ketika meninggal dunia arsy Allah bergetar. Nah, ini luar biasa Sa'ad bin Mu'adz. Karena tadi temannya Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf ini kan temannya Sa'ad bin Mu'adz. Kalau berani-beraninya Abu Jahal melarang Sa'ad bin Mu'adz untuk tawaf, ya, maka Abu Jahal akan dihalangi dari lewat kota Madinah, karena memang nggak ada jalan lain untuk pergi ke Syam. Ya kan perjalanan 1 bulan, jadi harus nginap dulu di Madinah. Nah, Quraisy mengultimatum kaum muhajirin. Sepertinya orang-orang Quraisy berniat jauh lebih kejam lagi dari hal itu dan berpikir untuk melakukan sendiri. Nah, sepertinya orang-orang Quraisy berniat jauh lebih kejam lagi dari hal itu dan berpikir untuk melakukan sendiri upaya menghabisi kaum muslimin, khususnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak perlu minta bantuan Abdullah bin Ubay bin Salul, atau nggak perlu minta bantuan Yahudi atau yang lainnya. Hal tersebut bukan sekedar ilusi atau sekedar khayalan semata. Beberapa kali tindakan licik orang-orang Quraisy dan keinginan mereka untuk berbuat kejahatan benar-benar terbukti telah dilakukan di sisi Rasulullah SAW, yang karenanya membuat beliau tidak tidur malam, tidak dapat memejamkan mata dan berada dalam penjagaan para sahabatnya. Nah, karena ibarat kata kaum muslimin waktu itu ya, kalau dibanding dari segala orang kafir ya, lebih banyak orang kafirnya, kaum muslimin kan dikit. Di sana belum ada orang Yahudi, belum masuk Islam, belum lagi penduduk Madinah yang masih kafir, kemudian belum lagi orang Quraisy ya. Makanya Rasulullah SAW juga betul-betul waspada. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, suatu malam di awal kedatangannya di Madinah, Rasulullah SAW pernah tidak dapat tidur. Lalu beliau berkata, andai saja ada seorang laki-laki soleh di antara para sahabatku berjaga untukku malam ini. Jadi Rasulullah kepengen tidur gitu, biar dijaga sama sahabatnya. Maka tatkala kami dalam kondisi demikian, kami mendengar gemerincing cahaya senjata. Lantas beliau bertanya, siapa itu? Dia menjawab, aku Sa'ad bin Abi Waqqas, paman Nabi SAW ya. Rasulullah SAW berkata lagi kepadanya, apa yang membawamu datang kemari, wahai Sa'ad? Terbesit di hatiku kekhawatiran atas diri Rasulullah SAW. Maka aku datang untuk menjaga beliau, menjaganya. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian beliau tertidur. Masya Allah, sampai sedemikian khawatirnya Nabi SAW. Ya karena orang Quraisy banyak, kalau mereka mau bergabung bisa langsung mati Nabi SAW dan para sahabat. Tapi Allah menjaga. Penjagaan ini tidak khusus dilakukan pada sebagian malam saja, nah. Akan tetapi malah merupakan suatu yang dilakukan secara rutin. Jadi Rasulullah tuh betul-betul ada yang jaga, walaupun mau tidur itu betul-betul dijaga. Ya karena raja ibarat katakan. Telah diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, suatu malam Rasulullah SAW pernah berjaga hingga turunlah ayat. Jadi awal Rasulullah itu punya penjaga. Nah, sampai Allah menurunkan ayatnya, dialah Allah yang menjagamu dari gangguan manusia. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Ketika ayat ini turun, barulah Rasulullah menyuruh para sahabatnya, stop ya, jangan ganggu. Nggak usah jaga saya gitu. Karena Allah yang langsung menjaga. Sebelum ayat ini turun, Rasulullah betul-betul mengharapkan penjagaan dari para sahabat. Nah, itu bisa bayangin ketika pemboikotan saja pamannya yang menjaga ya. Masya Allah, luar biasa. Abu Thalib. Ya. Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya dari kemah seraya berkata, wahai manusia, pergilah kalian dariku,
karena sesungguhnya Allah yang akan menjagaku. Ketika ayat ini turun, Rasulullah yang memerintahkan para sahabatnya untuk sudah istirahat, kalian semuanya istirahat, nggak masalah, tinggalkan aku sendirian, nggak masalah. Bahaya bukan hanya sebatas mengancam Rasulullah SAW, tetapi seluruh kaum muslimin yang tinggal di kota Madinah. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, dia berkata, tatkala Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di Madinah dan dilindungi oleh orang-orang Ansar, orang-orang Arab bersepakat untuk menghabisi mereka. Lihat, orang-orang Arab itu mereka bersatu dengan orang Quraisy untuk menghabisi kaum muslimin. Sejak itu mereka senantiasa siaga untuk membawa senjata, baik siang maupun malam. Nah, jadi orang Quraisy juga nggak bakalan tinggal diam kan. Ya, mereka membiarkan Nabi Muhammad untuk berhijrah, tapi mereka tidak membiarkan kaum muslimin tidur tenang. Nah, dan sebelumnya waktu itu dari fase dari Mekah pertama kali dakwah sampai ini belum ada sama sekali izin dari Allah SWT untuk berperang. Tapi kaum muslimin sudah memiliki senjata, tapi mereka belum mendapatkan izin dari Allah SWT. Barulah pembahasan izin untuk berperang. Dalam kondisi kritis yang mengancam eksistensi kaum muslimin di Madinah, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy belum sadar dari kezaliman yang mereka perbuat dan bahkan tidak akan berhenti sama sekali dari kelaliman mereka, maka Allah SWT pun menurunkan izin untuk berperang bagi kaum muslimin. Ya. Namun ya, belum mewajibkannya kepada manusia. Jadi diizinkan, silahkan begitu. Silahkan untuk berperang. Tapi belum ada perintah untuk berperang dan harus keluar, itu belum. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Ya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena kesungguhan mereka telah dianiaya. Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa ya, menolong mereka itu. Allah juga menurunkan ayat-ayat yang lainnya. Di dalamnya Allah menjelaskan bahwa izin tersebut hanya untuk memberantas kebatilan dan menegakkan syariat-syariat Allah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar." Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mungkar dari perbuatan yang dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Menurut pendapat yang sahih dan tidak dapat terbantahkan lagi bahwa ayat tentang izin berperang ini diturunkan di Madinah setelah hijrah, bukan di Mekah. Akan tetapi, kita tidak bisa memastikan kapan tepatnya bahwa ayat tersebut turun. Dia diizinkan begitu. Sekalipun izin berperang telah turun, namun adalah suatu yang bijak dalam menghadapi kondisi tersebut yang faktor utamanya adalah kekuatan dan kesewenangan Quraisy. Kaum muslimin membentangkan sayap kekuasaan mereka terhadap jalur perdagangan Quraisy. Nah, jadi nggak asal-asalan orang kaum muslimin juga nggak langsung, walaupun diizinkan berperang oleh Allah, kaum muslimin tidak langsung pergi ke Mekah, hancurin, enggak. Nah, tetapi dimulai dari apa? Dimulai dari pencegatan kafilah dagang orang-orang Quraisy dari Mekah menuju Syam atau Syam dari Madinah. Dari Syam menuju Mekah. Rasulullah SAW memilih untuk menguasai jalur ini melalui dua langkah. Langkah pertama, mengadakan perjanjian persekutuan tidak melakukan permusuhan terhadap kabilah-kabilah yang berdiam di jalur tersebut. Jadi Rasulullah SAW mengadakan perjanjian persekutuan
tidak melakukan permusuhan terhadap kabilah-kabilah yang berdiam di jalur tersebut. Karena kan kalau kita perhatikan kabilah-kabilah itu kan nggak cuma tinggal di Mekah dan Madinah kan. Antara Mekah Madinah itu kan banyak sekali kabilah-kabilah yang yang tinggal di sana, mereka mempunyai kampung di sana, ya kan? Nah, sedangkan di sisi lain kan otomatis ada jalan tempat berjalannya kafilah orang-orang Quraisy begitu. Jadi langkah pertama yang diambil Nabi SAW mengadakan perjanjian sama mereka. Misal, sebelum kota Madinah, misalkan di area Badar, di sana misalkan ada satu kabilah. Rasulullah mendatangi mereka kayak ya kita perjanjian gitu ya. Nah, beliau telah mengadakan perjanjian dengan kabilah Juhainah sebelum memulai aktivitas militer. Jadi Rasulullah sudah mengadakan perjanjian dengan kabilah Juhainah. Tempat tinggal mereka berjarak 3 marhalah. Jarak perjalanan yang ditempuh sehari selama 1 malam. Selama 1 hari. Nah, dari Madinah. Beliau juga mengadakan perjanjian-perjanjian lainnya saat melakukan patroli militer sebagaimana yang telah kami singgung nanti. Yang kami akan singgung nanti. Langkah kedua, mengirim delegasi-delegasi satu demi satu menuju jalur tersebut. Ini perjanjian udah, kabilah-kabilah sekitar Madinah sudah aman, mereka nggak bakalan menyerbu Nabi Muhammad dan kaum muslimin, sudah. Setelah itu langkah kedua, Rasulullah mengirim beberapa sahabatnya ya untuk mata-matai, kemudian untuk merampas kafilah dagang. Ini merampas kafilah dagang ini memang diizinkan oleh Allah ya ikhwah. Jangan berpikir kaum muslimin kaum muslimin ini kok kayak perampok. Enggak sama sekali. Orang Quraisy itu pun yang diambil cuma orang Quraisy, bukan kabilah-kabilah yang lainnya. Karena ketika mereka mengusir seluruh kaum muslimin dari kota Mekah, harta kaum muslimin yang hijrah ke kota Madinah itu diambil sama mereka, rumah mereka diambil gitu kan. Jadi berhak. Dan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan suudzon, apalagi pada Rasulullah dan para sahabat. Enggak boleh. Dosa-dosa besar. Kemudian beberapa brigade militer yang dipimpin dan dikirim Rasulullah SAW. Tasmen. Para sejarawan menamakan peperangan yang dipimpin Rasulullah SAW dengan Ghazwah, baik beliau terlibat pertempuran langsung atau tidak. Kalau yang langsung, yang banyak, yang tidak seperti perang Mu'tah. Kemudian sedangkan bila yang dipimpin oleh selain Rasulullah SAW maka disebut dengan syariah. Ini sudah kita tahu ya, di mana-mana di tempatnya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi kita jelaskan, di Syekh Muhammad Al juga kita jelaskan. Untuk melaksanakan kedua langkah tersebut ya, perjanjian ya, kemudian dengan kabilah-kabilah seperti kabilah Juhainah dan juga mengirim detasemen. Nah, maka setelah turunnya ayat izin berperang, aktivitas militer secara real di kalangan kaum muslimin langsung dimulai. Nah, mereka melakukan aktivitas militer yang mirip dengan patroli pemantauan. Ya, target dari hal ini adalah sebagaimana yang kita isyaratkan, yaitu memantau dan mengenal jalur-jalur yang berada di sekitar Mekah, seluk-beluk jalan menuju Mekah. Nah, mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kabilah-kabilah yang bertempat tinggal di jalur-jalur tersebut, memberikan kesan kepada kaum muslimin Yathrib, orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab Badui pedalaman yang berlalu lalang di sekitarnya bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang kuat dan tidak lagi lemah. Intinya ingin menampakkan begitu ya, seperti dahulu. Bukan kayak dulu, memang awal mula kedatangannya mereka lemah, tapi setelah itu kan Allah memberikan kekuatan. Nah, sekaligus peringatan bagi suku Quraisy akan resiko perlakuan kasar mereka sehingga mereka sadar dari kesesatan. Jadi tujuan kaum muslimin patroli dan yang lainnya itu satu, untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada Yahudi, kemudian orang-orang yang Badui, kemudian orang Quraisy. Nah, kemudian kedua, untuk menyadarkan orang Quraisy gitu loh. Orang Quraisy itu betul-betul dalam keadaan ya berbuat zalim. Nah,
Semoga saja dengan hal ini mereka merasakan semakin seriusnya bahaya yang mengancam ekonomi dan ladang kehidupan mereka. Lalu memilih jalan perdamaian, mengurungkan niatnya untuk memerangi kaum muslimin di markas mereka, yaitu kota Madinah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menindas orang-orang lemah dari sisa-sisa kaum muslimin yang tertahan di Mekah. Dengan begitu, kaum muslimin bisa merasa bebas untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan agamanya di seluruh pelosok Jazirah Arab. Berikut akan dipaparkan kondisi dari beberapa brigade tersebut secara ringkas. Jadi ini ada beberapa detasemen gitu ya, atau brigade yang Rasulullah SAW kirim melalui para sahabat. Pertama ya pamannya, kita udah ketahui di kitab-kitab yang telah kita khatamkan. Pertama pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian kedua pamannya Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib bin Naufal bin Muttalib bin Muttalib bin Muttalib bin Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab Da'an. Kemudian ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, yang pertama Brigade Saiful Bahri dikirim pada bulan Ramadan tahun 1 Hijriah, ya, bertepatan dengan tahun 623 Masehi. Rasulullah SAW menyerahkan komandonya kepada paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka sendiri terdiri dari 30 orang laki-laki dan dari kalangan muhajirin. Orang Ansor belum mulai semuanya. Mereka memiliki misi mencegat kafilah kaum Quraisy yang datang dari Syam. Di dalam kafilah itu ikut serta Abu Jahal bin Hisham yang membawa 300 orang laki-laki. Nanti bisa bayangin Abu Jahal setelah mengadakan Rasulullah SAW sayembara Rasulullah SAW, dia sempat ya kayak membiarkan Nabi Muhammad SAW. Udahlah biarin gitu. Akhirnya dia pun pergi kemana? Pergi ke Syam untuk berdagang sana. Dan dia udah balik ya, Dia sudah balik dari Syam. Nah, mereka ini tiba di Saiful Bahri dari arah As. Kedua pihak bertemu. Nah, udah ketemu nih Hamzah bin Abdul Muttalib sama Abu Jahal. Umurnya sama ya, mungkin lebih tuaan Hamzah. Ya, lebih tuaan Hamzah mungkin 2 tahunan. Nah, dan Hamzah kan pernah menampar Abu Jahal, karena Abu Jahal pernah mencela dan memukul Nabi SAW yang dilaporkan budak Abdullah bin Jada'an. Nah, mereka ini tiba di Saiful Bahri dan kedua pihak bertemu dan merapat untuk berperang. Namun Majdi bin Amr al-Juhani, nah, yang tadi ya pemimpin dari Juhainah yang mendapatkan perjanjian dari Nabi SAW, yang merupakan sekutu bagi kedua belah pihak. Al-Juhani ini sekutunya Abu Jahal, sekutunya Hamzah juga gitu. Menengahi keduanya sehingga dapat menghalangi peperangan di antara mereka. Hasilnya mereka tidak jadi berperang. Kalau Hamzah ngotot juga nggak bisa, karena yang Majdi bin Amr juga ya melarang gitu. Yang kedua, panji yang dipegang oleh Hamzah merupakan panji pertama yang diserahkan oleh Rasulullah SAW, berwarna putih dan dibawa oleh Abu Marsad Kanaz bin Husain al-Ghanawi, sahabat Nabi. Yang kedua, detasemen Rabi' atau Brigade Rabi' dikirim pada bulan Syawal ya, pada tahun 1. Antum bisa bayangin Rasulullah tiba di Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Tuh. Cuma beberapa bulan saja langsung diizinkan untuk ya berperang. Nah, bertepatan dengan bulan April 623 Masehi, Rasulullah SAW menyerahkan komandonya kepada Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib dengan pasukan yang berjumlah 60 orang penunggang kuda dari kalangan muhajirin. Muhajirin lagi, Ansor belum. Ubaidah bin paman Nabi SAW tersebut
Nanti dia meninggal ketika perang Uhud ya, Ubaidah. Ubaidah bertemu dengan Abu Sufyan dan membawa sebanyak 200 orang di pedalaman Rabil. Kalau Abu Jahal tadi membawa berapa? 300 orang, sekarang 200 orang dibawa Abu Sufyan. Kedua belah pihak sudah saling melesatkan anak panah namun tidak terjadi peperangan. Dalam peristiwa ini, 2 orang dari pasukan Mekah bergabung dengan kaum muslimin. Keduanya adalah Miqdad bin Amr al-Bahrani. Dalam peristiwa ini, 2 orang pasukan Mekah bergabung dengan kaum muslimin. Keduanya adalah Miqdad bin Amr al-Bahrani, kedua Utbah bin Ghazwan al-Mazini. Keduanya beragama Islam dan kepergian mereka bersama-sama orang-orang kafir. Orang kafir mereka gunakan untuk mengambil kesempatan bergabung dengan kaum muslimin. Oh, berarti Utbah sama Miqdad tadi dia udah masuk Islam gitu. Terus dia pura-pura ngikut apa? Ikut kafilahnya dagang Abu Sufyan. Setelah ketemu sama kaum muslimin langsung gabung kaum muslimin. Panji yang diserahkan kepada Ubaidah paman Nabi juga berwarna putih. Benderanya berwarna putih ya. Sedangkan pembawaannya adalah Mistah bin Utsasah. Mistah bin Utsasah bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Ubaidah bin Muttalib. Tar dulu. Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib Al-Harith. Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib. Berarti ini ya, ininya sama. Pamannya Nabi berarti ya, Mistah. Mistah ini nanti dia orang yang menuduh Aisyah berzina ya, Mistah bin Utsasah. Mistah juga dicambuk sama Nabi SAW. Kemudian brigade yang ketiga adalah Brigade Harar. Dikirim pada bulan Dzulqa'dah pada tahun 1 Hijriah. Bertepatan dengan bulan Mei tahun 623 Hijriah. Kok Hijriah sih, salah ini, Masehi no. Rasulullah SAW menyerahkan komandonya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas paman beliau SAW dalam pasukan yang berjumlah 20 orang. Mereka mencegat kafilah milik kaum Quraisy dan diperintahkan agar tidak sampai melewati kawasan Harar. Dengan berjalan kaki, mereka berhenti di siang hari dan bergerak di malam hari hingga akhirnya sampai ke Harar. Hingga akhirnya sampai ke Harar dengan berjalan kaki. Mereka berhenti di siang hari dan bergerak di malam hari hingga akhirnya sampai ke Harar pada 5. Panji yang diserahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini berwarna putih ya, dan juga diwarna Al-Miqdad bin Amr tadi, Al-Miqdad bin Amr yang masuk Islam, yang ikut Abu Sufyan tadi ya. Al-Miqdad bin Amr al-Bahrani. Nah, itu detasemen awal-awal di tahun ke-1 Hijriah selesai. Jadi nggak ada peperangan Nabi SAW di tahun pertama. Rasulullah baru mulai perang di tahun kedua. Kalau tahun pertama intinya Rasulullah mengutus beberapa brigade ya, yang dipimpin oleh 3 paman beliau, Hamzah, Sa'ad, Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib, bin Abdul Manaf, sama Mistah bin Utsasah bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Kemudian juga yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas. Baru yang keempat adalah pertempuran Rasulullah SAW langsung, atau dikenal dengan Al-Abwa, ya, perang Al-Abwa atau Waddan. Tapi ini juga sama, tidak ada peperangan sama sekali. Intinya belum ada peperangan atau belum ada ghanimah
Sampai nanti Rasulullah SAW mengutus sepupu beliau. Rasulullah SAW mengutus sepupu beliau. Rasulullah SAW pernah mengutus sepupu beliau. Namanya siapa yang lupa lah. Nah, Abdullah bin Jahsy. Nah, Rasulullah SAW pernah mengutus sepupu beliau Abdullah bin Jahsy di tahun kedua. Baru habis itu baru menang dan mendapatkan apa? Ghanimah. Itulah pertama ghanimah yang diraih oleh kaum muslimin. Yang keempat, pertempuran Al-Abwa, ya. Ghazwa Al-Abwa atau Waddan. Terjadi pada bulan Safar tahun kedua Hijriah. Bertepatan dengan bulan Agustus tahun 623 Masehi. Dalam hal ini, Rasulullah SAW sendiri yang bertindak sebagai panglima setelah sebelumnya mengangkat Sa'ad bin Ubadah. Jadi Rasulullah SAW beliau langsung yang bertindak. Ya, sebelumnya Rasulullah mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai penguasa sementara di Madinah. Jadi Rasulullah SAW sendiri yang bertindak sebagai panglima perang setelah sebelumnya mengangkat Sa'ad bin Ubadah. Beda lagi ya Sa'ad bin Ubadah sama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Ubadah dari Khazraj, kalau Sa'ad bin Mu'ad dari Aus. Sa'ad bin Ubadah sebagai penguasa sementara di Madinah. Beliau SAW berangkat bersama 70 orang. Yang kesemuanya dari kalangan muhajirin dengan tujuan mencegat kafilah milik Quraisy hingga sampai di Waddan. Namun tidak mendapatkan sasaran yang diinginkan. Gagal begitu. Abwa ini tempat meninggalnya ibunda Nabi SAW ketika pulang dari Madinah ke Mekah. Ketika itu Rasulullah SAW berumur 6 tahun. Dalam peristiwa ini, beliau SAW mengadakan perjanjian persekutuan dengan Amr bin Makhshi al-Damri, seorang pemuka Bani Damrah pada masanya. Perjanjian persekutuan dengan Amr, ya, seorang pemuka Bani Damrah pada masanya. Berikut ini isi teks perjanjian. Jadi kalau ada perjanjian seperti itu, mereka nggak akan berani memerangi Nabi SAW. Jadi Nabi bebas begitu ya, berkuasa di tanahnya dia untuk mencegat Quraisy. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah SAW untuk Bani Damrah, bahwa harta benda dan jiwa mereka aman. Jadi mereka nggak boleh merangi Nabi. Ketika mereka mau merangi Nabi, Nabi akan memerangi mereka, Bani Damrah. Tapi ketika mereka menerima perjanjian, Nabi tidak akan ngusik harta dan jiwa mereka, walaupun mereka beribadah dengan patung-patung. Sehingga antum kalau perhatikan ini sama seperti kita di Indonesia berdakwah. Ya, tidak setiap dakwah kita harus mempedang, kemudian orang-orang yang menyembah selain Allah harus kita basmi kayak gitu. Apalagi mereka agama-agama selain Islam yang ada di negara kita itu dilindungi oleh negara, udah selesai. Tidak perlu kita. Yang jelas kita tetap berdakwah sama seperti Nabi SAW berdakwah. Mereka berhak mendapatkan pertolongan melawan pihak yang mengincar mereka, kecuali bila mereka memerangi agama Allah. Nah, dan selama air laut Sufah masih basah dan bahwa bila Nabi SAW menyuruh mereka untuk membantunya, maka mereka harus membantu. Pokoknya isi perjanjian seperti itu. Rasulullah tidak akan memerangi Bani Damrah dan harta mereka terjaga dari Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Tapi ketika Rasulullah diserang oleh orang Quraisy misalkan, maka mereka harus membantu. Cerdas kan Nabi SAW? Masya Allah. Ini adalah pertempuran pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau meninggalkan Madinah selama 15 malam. Panji yang menyertai beliau berwarna putih. Sedangkan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Masya Allah. Bersama paman beliau. Hamzah sama Nabi ini umurnya terpaut 3 tahun. Hamzah lebih tua. Jadi Anda bisa bayangin Rasulullah SAW ya di sini umur 55. 55. 55, nah.
Berarti hamzah tinggal antum tambahin saja. Yang kelima, pertempuran Buat. Yang kelima ini pertempuran Buat. Ini juga Nabi SAW ghazwah, disebut ghazwah. Terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan bulan September tahun 623 Masehi. Dalam pertempuran ini Rasulullah SAW juga diiringi 200 orang sahabatnya dengan tujuan mencegat kafilah milik Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf al-Jumahi beserta 100 orang Quraisy dan 2.500 onta. Mereka telah mencapai Buat dari arah Radwa, namun tidak mendapatkan sasaran yang diinginkan. Gagal, pokoknya gagal terus. Ini yang kelima kalinya gagal, nggak ada yang bisa mengalahkan Quraisy begitu. Dalam hal ini, beliau mengangkat Sa'ad bin Mu'adz sebagai penguasa sementara di Madinah. Ya, panji yang disertakan berwarna putih, dan pembawanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, perang Safawan. Ini juga sama gagal. Ya, Ghazwa Safawan terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan tahun 623 Masehi. Adalah Kars bin Jabir bin Fihr dengan kekuatan yang tidak seberapa dari kalangan kaum musyrikin melakukan penyerangan terhadap para peternak di Madinah dan merampas sebagian ternak-ternak kaum muslimin dari Madinah. Maka keluarlah, jadi Kars tadi ya, maka keluarlah Rasulullah SAW bersama 70 orang sahabat untuk melakukan pengejaran kepada Kars dan pasukannya. Hingga akhirnya sampai di suatu lembah yang bernama Safawan di pinggiran Badar. Akan tetapi beliau tidak berhasil menemukan Kars dan kawan-kawannya sehingga beliau pulang tanpa melakukan peperangan. Ghazwah ini disebut dengan Ghazwah Badar pertama karena terjadi di Badar. Dan perang Badar ini ada 3, pertama, kedua, ketiga. Al-Badrul Ula, Al-Badrul Tsani, kemudian Badar Akhirah. Yang besar yang terjadi peperangan itu Badar yang kedua. Badar pertama melawan Kars, Badar kedua melawan Abu Jahal, Badar ketiga melawan Abu Sufyan. Nah, dan berturut-turut. Badar pertama di tahun kedua, Badar kedua di tahun kedua, Badar ketiga setelahnya. Setelah perang Uhud ya. Kemudian yang ketujuh, Dzil Usyairah. Dzil Usyairah ini juga sama, gagal lagi. Nggak jadi perang begitu. Padahal Rasulullah SAW sudah memakai baju besi. Pertempuran Dzul Usyairah terjadi pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhirah tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan bulan November dan Desember tahun 623 Masehi. Kali ini beliau keluar bersama 150 orang dari kalangan Muhajirin. Belum ada, orang Ansor itu belum ada sama sekali. Nanti orang Ansor itu ketika perang Badar pertama itu baru ikut. Ya tadi antum beberapa kali kalau lihat belum ada sama sekali orang Ansor. Karena memang yang pertama kali kan mereka melawan orang Quraisy kan. Yang kasus perangan awalnya orang Quraisy sudah menjamah harta kaum muslimin Muhajirin. Ada riwayat lain yang menyebutkan 200 orang. Beliau SAW tidak memaksa siapapun untuk ikut serta. Mereka pergi dengan menunggang 30 ekor unta secara bergantian. Masya Allah, berbagi. Ya karena ibarat kata kaum muslimin belum sekaya. Jadi masih miskin sehingga untanya pun harus bergantian begitu. Dengan tujuan untuk menjegat kafilah niaga orang-orang Quraisy yang hendak menuju Syam. Berita rinci dan sumbernya di Mekah menyebutkan bahwa kafilah itu membawa harta orang-orang Quraisy. Beliau pun sampai di Dzul Usyairah namun terlambat. Kafilah telah lewat sejak beberapa hari yang lalu. Kafilah inilah yang nantinya berusaha dicegat oleh Rasulullah SAW sepulangnya dari wilayah Syam sehingga memicu terjadinya perang Badar Kubra yang besar.
Tapi di sini disebutkan pemimpinnya siapa? Nggak disebutin. Tapi ketika Badar Kubra pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan Bani Abdus Syams sama Utbah sama Syaibah dari Abdus Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Nah, kemudian beliau SAW keluar dari Madinah pada penghujung bulan Jumadil Ula dan kembali pada permulaan bulan Jumadil Akhirah. Ini berdasarkan pendapat Ibnu Ishaq dan barangkali inilah sebab terjadinya perbedaan di antara para sejarawan di antara menentukan bulan apa tepatnya terjadi peristiwa ini. Di dalam peristiwa ini Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan Bani Mudlij dan sekutu-sekutu mereka dari Bani Damrah untuk tidak saling bermusuhan. Dalam ghazwa ini, Al-Usyairah ya, dalam perang Usyairah ini, beliau SAW mengangkat Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, sepupu Nabi. Abu Salamah, nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, suami dari Ummu Salamah, Hindun binti Umayyah bin Al-Mughirah. Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah, bukan Umayyah tapi Abi Umayyah. Panji yang disertakan berwarna putih dan pembawaannya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Sungguh panjang sekali ya kita ini. Ala kulli hal. Baik. Yang ke-8, seharusnya udah selesai 1 jam. Yang ke-8 berkaitan tentang Brigade Nakhlah. Nah, ini yang ke-8 ini baru kaum muslimin mendapatkan ghanimah perang, kemudian kaum muslimin menawan, bahkan terjadinya pembantaian, ada 1 orang kafir yang meninggal dunia. Nah, tapi ini dilakukan ketika perang pada bulan haram, yang mana bulan haram itu nggak boleh berperang begitu. Tapi ini nanti berperang bulan haram atau larangan berperang pada bulan haram itu nanti dinasakh, dihapus. Ibarat kata sekarang kalaupun ada peperangan kaum muslimin dengan non muslim, walaupun bulan haram ya, bulan haram itu ada 4, 3 berurutan, 1 antara Jumadil Ula dan Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Bulan haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang keempatnya adalah Rajab. Intinya dinasakh begitu, boleh berperang kapanpun. Brigade Nakhlah. Kenapa disebut Nakhlah? Karena letaknya jauh. Jadi dan ini adalah yang terjauh. Brigade ini yang terjauh. Detachment yang terjauh, dan ini adalah yang nomor 4 setelah Rasulullah SAW mengutus 3 pamannya. Jadi ini yang ke-8. Yang ke-8, 3 pertama Rasulullah mengutus pamannya. Hamzah nomor 1, kedua Ubaidah bin Harith bin Muttalib bin Hashim, bin Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kemudian yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian 4 setelahnya Rasulullah SAW turun tangan. Ya, yang pertama Waddan atau Buat, Waddan atau Al-Abwa. Nah, kemudian setelah itu Buat, kemudian yang ketiga Safawan atau Badar pertama, yang keempat baru Usyairah. Yang dari Usyairah nanti perang Badar pertama, perang Badar yang besar begitu. Nah, ini yang ke-8. Di Nakhlah ya, ini yang paling jauh. Ibarat kata sahabatnya harus pergi dulu selama 1 pekanan lebih. Brigade Nakhlah terjadi pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari tahun 624 Masehi. Rasulullah SAW menyerahkan komando kepada Abdullah bin Jahsy bin Al-Asadi
sepupunya Nabi SAW ya. Ada Abdullah bin Jahsy, ada Ubaidullah bin Jahsy, ada Zainab bin Jahsy, ada Hamna bin Jahsy. Semuanya sepupu Nabi SAW. Dari bibi Nabi SAW, Abdullah bin Jahsy. Ingat, bukan Ubaidillah bin Jahsy. Kalau Ubaidillah nggak ada di Madinah. Ubaidillah adanya di mana? Di Habasyah bersama istrinya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Abdullah bin Jahsy al-Asadi untuk menuju lembah Nakhlah dengan pasukan yang berjumlah 12 orang dari kalangan muhajirin. Setiap 2 orang bergantian menunggang seekor unta, ya, karena belum kaya para kaum muslimin. Rasulullah SAW telah menulis surat untuknya dan memerintahkannya untuk dia tidak melihat isinya hingga melakukan perjalanan selama 2 hari. Jadi pokoknya jangan dibuka dulu. Sampai 2 hari baru dibuka suratnya. Setelah itu baru boleh melihat suratnya. Abdullah pun melakukan perjalanan bersama para sahabatnya. Kemudian setelah 2 hari, Abdullah bin Jahsy pun membaca surat. Ternyata isinya sebagai berikut. Bila engkau, wahai Abdullah, telah melihat suratku ini, maka berjalanlah hingga singgah di lembah Nakhlah. Oh, jauh, paling jauh ini. Nakhlah yang terletak antara Mekah dan Taif. Di sana pantaulah kafilah Quraisy dan beritahukanlah kepada kami perihal mereka. Mata-mata begitu. Setelah membacanya, Abdullah berkata, kami mendengar dan mentaatimu, wahai Rasulullah. Lalu dia memberitahukan para sahabatnya mengenai hal itu. Dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan memaksa mereka untuk ikut serta. Siapa saja yang menginginkan syahadah mati syahid, maka hendaklah dia bangkit. Ayo, kita pergi ke Nakhlah. Dan siapa saja yang tidak suka kematian, maka hendaklah dia pulang ke kota Madinah. Silahkan. Adapun sikap saya, maka saya akan berangkat memenuhi keinginan Rasulullah SAW. Maka mereka semua pun bangkit. Hanya saja tatkala di pertengahan jalan, pertengahan jalan, tiba-tiba unta yang ditunggangi secara bergantian oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan hilang. Tidak tahu kok hilang sendirinya atau gimana, pokoknya hilang. Unta milik paman Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan tadi ya yang ikut Abu Sufyan, kemudian dia masuk Islam. Maka mereka berdua mencarinya sehingga tertinggal. Selanjutnya Abdullah bin Jahsy melakukan perjalanan hingga singgah di lembah Nakhlah. Lalu lewatlah kafilah Quraisy yang membawa kismis, kulit, dan perniagaan. Masya Allah. Mau kemana ikhwah? Mau ke Syam. Ikut serta dalam kafilah ini Amr bin al-Hadrami. Amr bin al-Hadrami, Utsman dan Naufal. Keduanya putra Abdullah bin al-Mughirah. Serta Al-Hakam bin Kaisan, Maula Bani al-Mughirah. Kaum muslimin bermusyawarah seraya berkata, kita sekarang berada di penghujung hari pada bulan Rajab, bulan haram, yang merupakan Asyhurul Hurum. Jika kita memerangi mereka, berarti kita telah menodai bulan haram. Tetapi jika kita biarkan mereka melewat malam ini, kan terakhir nih malam Rajab terakhir, besoknya udah ganti bulan. Berarti mereka akan berhasil memasuki tanah haram. Kemudian mereka bersepakat untuk bertempur. Dah kita tempur aja deh, nggak apa-apa. Ijtihad mereka. Maka salah seorang dari mereka melepaskan anak panah, langsung melepaskan anak panah Amr bin al-Hadrami kepada Amr bin al-Hadrami sehingga menewaskannya. Akhirnya orang Quraisy tadi yang kafir, Amr bin al-Hadrami langsung terbunuh, mati. Lalu mereka menawan Utsman dan Al-Hakam, sedangkan Naufal berhasil lolos. Naufal langsung masuk ke Mekah. Mereka kemudian membawa kafilah dan 2 tawanan ke kota Madinah. 1 minggu setelahnya baru sampai kota Madinah. Membawa kismis, kulit, perniagaan, dan macam-macam. Dan itu pertama kali ghanimah yang dapat oleh kaum muslimin.
Sementara itu, mereka telah memisahkan bagian 1/5 dari harta rampasan. Jadi 1/5 buat Nabi. Nah, dan ini merupakan pembagian 1/5 pertama. Orang pertama yang dibunuh dan 2 tawanan pertama di dalam Islam. Jadi pembunuhan kaum orang musyrik yang pertama ya ini, kemudian 2 orang tertawan musyrik juga ini. Rasulullah SAW mengetahui dan mengingkari tindakan Abdullah bin Jahsy dan teman-temannya. Seraya bersabda, "Aku tidak pernah menyuruh kalian untuk berperang di bulan haram, bulan Rajab. Walaupun cuma tinggal semalam saja." Lalu beliau menghentikan eksekusi terhadap kafilah dan 2 tawanan. Di lain pihak, kaum musyrikin menggunakan kesempatan tersebut untuk menuduh kaum muslimin sebagai pihak yang telah menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Katanya Nabi, ngakunya Nabi, kok kayak gitu? Ibarat kata kayak gitu. Kan Allah sudah apa? Mengharamkan bulan haram, kok malah berperang, gimana sih? Ibarat kata kayak gitu. Akhirnya jadilah hal ini sebagai opini hingga turun wahyu yang menuntaskan semua desas-desus tersebut dengan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan kaum musyrikin bahkan jauh lebih besar, lebih keji, lebih serius dibandingkan yang cuma dilakukan kaum muslimin. Abdullah bin Jahsy dan teman-temannya membunuh di bulan haram. Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl." Mereka bertanya tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia, maksudnya orang Quraisy ya, dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuknya Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya daripada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan lebih besar daripada pembunuhan. Wahyu ini menegaskan bahwa kegemparan yang mereka ciptakan untuk menumbuhkan penilaian negatif terhadap kelakuan baik para pejuang kaum muslimin tidak pada tempatnya. Sebab semua hal-hal yang telah diharamkan dan bernilai sakral telah dilanggar semua dalam rangka memerangi Islam dan menindas penganutnya. Bukankah kaum muslimin dahulunya tinggal di negeri haram? Ibarat kata, nih ente nih udah ngata-ngatain kaum muslimin, apa kamu tuh nggak ngira orang-orang muslim di Mekah loh, kamu zolimi, kamu siksa, itu lebih keji. Ya. Ketika harta mereka kaum muslimin dirampas dan nabi mereka ingin dibunuh, jadi apa yang dapat mengembalikan keharaman-keharaman tersebut menjadi sakral kembali secara tiba-tiba? Sehingga pelanggaran terhadapnya menjadi aib dan merupakan tindakan keji. Tidak dapat disangka lagi bahwa propaganda yang mulai disebarluaskan oleh kaum musyrikin tersebut hanyalah propaganda yang dilandasi keburukan dan kebejatan. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW melepaskan 2 tawanan tersebut dan memberikan diat, ya, denda tebusan bagi korban pihak mereka yang terbunuh. Siapa tadi yang terbunuh? Amr al-Hadrami. Nah, demikianlah beberapa peperangan, tapi tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa peperangan pada bulan-bulan haram itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, nasakh. Yang kita sudah membacanya di kitab Mukhtasar Sirah Rasul. Demikianlah beberapa peperangan baik yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat. Jadi ada 8 ya 4 Rasulullah, 4 sahabat. Itu dijelaskan oleh Syekh di sini. 4 sahabat Rasul, 3 paman, 1 sepupu Nabi. 4-nya langsung dipimpin Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak pengecut. Rasulullah datang sendiri menjadi komandannya. Di perang Waddan atau Al-Abwa, kemudian kedua perang Buato, kemudian ketiga perang Safawan, nah, atau Badar pertama, kemudian yang keempat perang Nusyairah. Nah,
Di dalam peperangan tersebut tidak ada satupun darinya terjadi perampasan harta dan pembunuhan terhadap manusia kecuali setelah tindakan kriminal yang dilakukan kaum musyrikin di bawah komando Karz bin Jabir al-Fihri. Jadi yang memulai adalah kaum musyrikin sendiri plus tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Jadi jangan dibalikkan ke kaum muslimin, ente sendiri Karz itu yang pertama kali. Di perang apa tadi Karz? Di perang Usyairah, ya kan? Bukan, di perang Safawan. Karz bin Jabir al-Fihri. Setelah apa yang terjadi pada brigade yang dikomando oleh Abdullah bin Jahsy tersebut, kekhawatiran kaum musyrikin semakin menjadi kenyataan dan bahaya hakiki yang ada di hadapan mereka semakin menampakkan wujudnya sehingga terjadilah apa yang selama ini mereka khawatirkan akan terjadi. Mereka sudah mengetahui bahwa Madinah benar-benar dalam kondisi siaga dan berjaga-jaga serta mengintai setiap gerak-gerik perdagangan mereka. Ini udah selesai ya, habis. Udah nggak ada lagi. Baru setelah itu perang Badar yang besar. Kenapa? Karena tadi pasukan musyrikin yang jual beli di Syam yang dipimpin Abu Sufyan itu kembali. Ya, Dzul Usyairah tadi. Mereka sudah mengetahui bahwa Madinah benar-benar dalam kondisi siaga dan berjaga-jaga. Mereka juga sudah mengetahui bahwa kaum muslimin mampu bergerak maju sejauh kurang lebih 300 mil. Ya karena sampai di Nakhlah kan, luar biasa kan. Kemudian membunuh dan membawa orang-orang mereka, merampas harta mereka, lalu kembali dalam keadaan selamat dan meraih ghanimah, harta rampasan. Abdullah bin Jahsy dan teman-temannya tadi ya. Kaum musyrikin merasa bahwa perniagaan mereka menuju kawasan Syam selalu terancam bahaya. Tetapi mereka bukanlah sadar dan dari kezaliman mereka tersebut dan mengambil jalan damai dan gencatan senjata. Mereka itu nggak sadar-sadar, nggak mau menyerah begitu loh sama Nabi. Namun kedengkian, kejengkelan orang-orang Quraisy malah semakin menjadi-jadi. Karenanya para komandan dan pembesar mereka bersikeras untuk tetap meneruskan apa yang telah mereka janjikan dan ancam sebelumnya, yaitu menghabisi kaum muslimin di markas mereka. Inilah kebodohan yang menyeret mereka ke dalam perang Badar. Sementara bagi kaum muslimin sendiri, berperang telah diwajibkan atas mereka setelah peristiwa brigade yang dikomandoi oleh Abdullah bin Jahsy. Tepatnya pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Rajab Sya'ban. Mengenai hal itu turunlah firman Allah SWT dalam belakang. Kalau tadi sebelumnya izin, sekarang diperintahkan perang. Terjemahnya nggak ada ayatnya nih. Ayat perintah berperang itu Allah turunkan setelah brigade Abdullah bin Jahsy pada bulan Sya'ban. Jadi sebelum perang Badar ya. Makanya setelah itu nanti orang-orang Quraisy, orang Aus, orang Ansor, mereka ikut perang Badar. Karena kalau antum perhatikan 8 brigade tadi kan nggak ada orang Ansor sama sekali. Allah berfirman, waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatli wa la tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, orang musyrikin. Tetapi
jangan kalian melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka. Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusirmu Mekah. Dan fitnah lebih besar daripada bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi, dan maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi, tidak ada kesyirikan lagi, sehingga agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala belaka. Lalu mereka berhenti. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang zalim. Tak berapa lama kemudian Allah menurunkan kepada mereka ayat-ayat dari jenis yang lainnya yang isinya mengajarkan mereka tentang cara berperang dan menganjurkannya. Allah menjelaskan sebagai hukum-hukumnya kepada mereka. Dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Surat Muhammad itu surat qital ya, surat peperangan. Nah. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka dan atau memberi tebusan kepada sampai perang berhenti. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah menghendaki menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka masukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kemudian Allah SWT mencela orang-orang yang hati mereka bergetar dan terguncang karena ketakutan ketika mendengar perintah berperang. فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Surat Muhammad semuanya ini ya, ikhwah. Surat Muhammad itu disebut juga surat qital, surat peperangan, surat Nabi Muhammad SAW. Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah berperang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Perintah yang mewajibkan perang menganjurkan serta memerintahkan agar bersiap-siap menyongsongnya adalah sesuai dengan tuntunan kondisi. Andai kata ada seorang komandan yang dapat menyusuri kedalaman kondisi tersebut, tentu dia akan memerintahkan tentaranya agar bersiap penuh dalam menghadapi semua kondisi darurat.
apalagi Rob yang maha mengetahui dan maha. Kondisi-kondisi tersebut memang menuntut terjadinya pertarungan berdarah antara yang hak dan yang batil. Peristiwa Brigade Abdullah bin Jahsy sudah merupakan pukulan telak terhadap prestise kaum musyrikin dan fanatisme mereka. Hal itu amat menyakiti mereka dan membuat mereka seakan terbolak-balik di atas bara api. Inti ayat-ayat yang berisi perintah berperang tersebut menunjukkan akan dekatnya pertarungan berdarah tersebut dan pertolongan serta kemenangan pada pertarungan itu pada akhirnya berpihak kepada kaum muslimin. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mengusir kaum musyrikin, bagaimana mereka pernah diperlakukan demikian dan bagaimana dia mengajarkan kepada mereka hukum-hukum yang berkenaan dengan para tentara yang menang dalam memperlakukan para tawanan dan ketika melumpuhkan musuh di muka bumi hingga perang usai. Ini semua merupakan isyarat akan kemenangan yang akhirnya akan dipetik oleh kaum muslimin. Akan tetapi Allah membiarkan hal itu tetap misterius. Nah, jadi ayat-ayat tadi itu sebenarnya kalau kaum muslimin mencermati, mereka itu akan menang begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberitahukan secara samar-samar begitu. Di hari-hari seperti ini yakni bulan Sya'ban, Rajab Sya'ban. Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah bertepatan dengan bulan Februari Februari tahun 624 Masehi, Allah memerintahkan agar kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Hal ini menginformasikan bahwa kaum lemah iman dan orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi, Abdullah bin Salal belum masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul belum masuk Islam ya, karena ini belum perang Badar. Nah, nanti baru perang Badar Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam. Orang-orang Yahudi yang sudah menyusup ke dalam barisan kaum muslimin untuk menimbulkan kegaduhan telah diketahui penyusupan mereka sehingga mereka kembali lagi ke masa lalu mereka. Dengan demikian barisan kaum muslimin telah menjadi bersih dari kebanyakan orang-orang licik dan suka berkhianat. Jadi ibarat kata pemindahan arah kiblat itu menunjukkan pemindahan arah kiblat ini kan tahun 2 Hijriah, menunjukkan sikap asli orang-orang Yahudi gitu. Makanya nanti setelah perang Badar, bulan Ramadan kan perang Badar kan, nanti selesai dari perang Badar, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa melanggar, akhirnya diperangi sama Nabi SAW. Bukankah beralihnya kiblat termasuk sebagai isyarat halus akan permulaan fase baru yang tidak akan berakhir kecuali setelah kaum muslimin menguasai kiblat ini? Bukankah aneh kedengarannya bila kiblat suatu kaum berada di tangan musuh-musuh mereka? Dan jika memang mereka di tangan musuh mereka, maka suatu hari kelak harus direbut jika kaum tersebut memang berada di atas kebenaran begitu. Dengan perintah-perintah dan isyarat-isyarat ini bertambahlah spirit kaum muslimin, semakin rindulah mereka dengan untuk berjihad jalan Allah dan bertarung melawan musuh di medan laga yang amat menentukan. Alhamdulillah selesai. Setelah ini kita kan ada kekurangan, ada kelebihan kan. Kalau buku ini kan kayak tidak dikasih tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ya kan. Kalau di buku-buku yang lainnya kan ada tahun pertama, tahun ini. Di sini tidak disebutkan berkaitan tentang Rasulullah membangun dengan Aisyah. Intinya kita selesai sampai di
bulan Sya'ban ya. Setelah itu pembahasan berikutnya berkaitan tentang perang Badar Kubra. Perang Badar Kubra ini melawan orang Quraisy. Ya, orang Quraisy murka, Abu Jahal dan teman-temannya murka gara-gara kafilah dagang Abu Sufyan yang pernah dihadang Nabi SAW di Dzil Usyairah, dihadang lagi sama Nabi SAW mau menuju ke kota Mekah. Nah, wallahu taala alam. Ya, kalau kita merhatikan ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita mengetahui masya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam. Nah, dan masya Allah kita tidak terasa kita sudah sampai di halaman 200. Ya, sebagaimana yang telah anak kasih tahu kepada antum, mungkin kalau antum baca sendiri nggak bakalan bisa sampai sini, kecuali dengan betul-betul capek-capek mengerahkan seluruh tenaga antum. Dan ini merupakan taufik Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala bisa mengkhatamkan, memberikan kemudahan kepada kita mengkhatamkan kitab Taghridat Sirah Nabi 200 halaman lebih, kemudian juga ya Mukhtasar Sirah Rasul ini Syekh Muhammad Abdul Wahab 300 halaman, kemudian ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antum syukuri. Ketika antum mensyukuri nikmat Allah, insyaallah Allah akan tambahkan. In syakartum lazidannakum wa in kafartum min adzabil syadid. Wallahu taala a'lamu billahi taufiq wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.